Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nazwi Pro Afaris, NPM G1A 020114 dari kelompok 12 Statistika, dan teman saya. Saya Rangga Ditya Melinko, NPM G1A 020086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan UAS Statistika yang saya kerjakan minggu lalu. Sebelum itu, pertama-tama kita mount dulu datanya dari Google Drive dengan query from Google collect import drive.mount. Nah, secara otomatis apabila kita runkan akan mount ke data Google Drive kita. Setelah mount berhasil, kita memasukkan library berupa import pandas SPD, import Seaborn SNS, dan sebagainya seperti yang terlihat di layar. Setelah itu kita buat variabel df untuk memasukkan lokasi dari dataset yang kita gunakan yang ada di dalam Google Drive kita. Untuk dataset yang saya gunakan saat ini yaitu berupa dataset penjualan rumah yang saya dapatkan di Kaggle. Untuk memperlihatkannya kita gunakan df.head. Maka secara otomatis apabila kita runkan akan menampilkan data-data dari dataset tersebut. Di dalamnya ada beberapa fitur. Untuk memperlihatkan fitur lengkapnya, kita dapat menggunakan df.info. Nah, di sini ada total 21 fitur dari ID, date, price, bedroom, dan sebagainya. Untuk sebagai contoh, apabila kita melakukan distribusi plot, kita menggunakan salah satu data filter, salah satunya price. Dengan query sns.displot.df dengan nilai variabel x-nya kita gunakan dari fitur price dengan bins yaitu besar grafiknya yaitu kita menggunakan 20. Apabila kita runkan maka akan menampilkan grafik tersebut. Selanjutnya dari dataset tersebut kita dapat melakukan perhitungan berupa mean, median, dan variance. Cara mengoperasikannya atau cara menjalankannya itu kita buat variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel mean, median, dan variance. Untuk fitur yang kita gunakan atau data yang kita gunakan di dalamnya, kita gunakan data bedroom dari dataset tersebut. Lalu kita printkan untuk menampilkan hasilnya, yaitu ada hasil mean-nya 2,115, mediannya 2,250, dan variance-nya 0,593. Untuk melakukan visualisasi, yang pertama kita dapat melakukan visualisasi menggunakan line plot. Dengan codingan atau query berupa kita importkan dulu seluruh library yang digunakan atau yang diperlukan. Berupa import nanti SNP, import pandas SPD, dan sebagainya seperti yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya kita buat variabel data dan kita isi dengan lokasi dari dataset yang ada di Google Drive. Lalu kita gunakan data apa yang kita ingin visualisasi. Di sini saya menggunakan data bedroom yang ada di dataset. Setelah itu, apabila kita ingin menampilkannya, kita gunakan plt.show. Maka secara otomatis akan menampilkan visualisasi line plot dari dataset bedroom. Selanjutnya, kita menggunakan visualisasi dengan bar chart. Sama halnya dengan line plot tadi, kita importkan dulu library-nya yaitu import matplotlib pilot as plt. Di sini kita hanya menggunakan data sampai 10 baris saja. Oleh karena itu kita gunakan pada df head-nya kita isi dengan angka 10. Nah, untuk bar chart ini kita menggunakan fitur bedroom dan grade. Sebelumnya kita hanya menggunakan bedroom saja, tapi kali ini kita menggunakan dua data sekaligus. Yaitu untuk bagian X-nya atau garis X-nya kita menggunakan data bedroom dan Y-nya kita menggunakan data grade. Pada saat menampilkan atau saat kita run, maka akan menampilkan grafik dari bar chart. Di sini sudah terlihat apabila bedroom-nya bernilai 6, maka grade-nya 2. Apabila bedroom bernilai 7, maka grade-nya 6, 4, dan sebagainya. Kita lanjut ke visualisasi dengan histogram. Visualisasi histogram ini hampir mirip dengan bar chart.
Pertama-tama kita importkan dulu library-nya seperti sebelumnya. Nah, pada histogram ini saya menggunakan fitur grad dengan query plt hist data frame grad, dan apabila kita ingin menampilkannya kita menggunakan plt.show sama seperti sebelumnya. Kita run, maka akan menampilkan data histogram. Selanjutnya ada visualisasi menggunakan box plot. Nah, box plot ini menggunakan library yang lumayan banyak dan hampir sama dengan line plot, yaitu import pandas spd, import matplotlib.pilot splt, dan sebagainya seperti pada layar. Dan seperti biasa kita buat dulu variabel data untuk mengisi dataset yang berasal dari Google Drive tadi. Kita isi bagian X atau linear X-nya itu dengan dua data, yaitu future data bedroom dan future data condition. Sedangkan untuk Y-nya kita isi dengan tulisan nilai, dengan nilai yang tidak kita ambil dari dataset. Setelah itu kita tampilkan menggunakan plt.show, lalu kita run, dan hasilnya seperti pada layar yang menampilkan dua data, yaitu yang pertama ini merupakan data dari future bedroom dan yang kedua ini merupakan data dari condition. Yang terakhir adalah sketched plot atau yang bisa disebut sebagai plot pencar. Untuk menjalankannya kita membutuhkan library yang kita inputkan terlebih dahulu sama seperti sebelumnya, yaitu import pandas spd dan sebagainya. Kurang lebih library-nya bersama. Lalu kita buat variabel data lagi yang kita isikan dengan lokasi dari dataset yang ada di Google Drive. Dan untuk X-nya kita isi dengan fitur dari grad, dan Y-nya kita isi dari fitur bedroom. Untuk figur kita isi kan dengan plt.subplot. Dengan kita setting pt-nya merupakan sketcher, yang artinya apabila kita jalankan maka plotnya ini merupakan sketcher yang berisikan nilai X dan Y yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu X-nya grad dan Y-nya bedroom. Lalu kita jalankan melalui plt.show. Setelah kita run, maka akan menampilkan grafik seperti pada layar, yang merupakan titik-titik atau merupakan data dari dataset. Selanjutnya, import dataset baru untuk uji dan covariance dan kolerasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah import dataset baru untuk uji covarian dan korelasi. Pada uji covarian dan korelasi ini, dataset yang digunakan merupakan dataset yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kita menggunakan linear regression dataset untuk mengimportnya sama seperti sebelumnya, yaitu library. Yaitu pertama kita masukkan library terlebih dahulu, lalu membuat variabel untuk menjadi wadah dataset yang akan ditampilkan dan masukkan lokasi dataset tersebut yang ada di Google Drive kita yang telah disiapkan. Lalu panggil dataset tersebut dengan df.head dan hasilnya dapat dilihat seperti gambar. Ada fitur height dan weight di dalamnya. Baiklah, selanjutnya uji dataset. Di dalam uji dataset pertama-tama kita masukkan dulu library terlebih dahulu. Kita buat variabel data untuk mewakilkan dataset tersebut, lalu kita buat variabel X dan Y yang masing-masing berisikan nilai dari fitur height dan weight. Lalu kita membuat plot scatter atau plot pencar dengan menampilkan mean dan stdv sebagai X dan Y-nya. Hasilnya dapat dilihat seperti gambar di layar. Lalu selanjutnya yaitu menampilkan covarian. Untuk menampilkan covarian, kita hanya perlu menggunakan query data.cov dan akan menunjukkan hasil dari covarian. Covarian tertinggi ada pada weight yaitu 49, sedangkan terendah ada pada weight yaitu 0,01. Selanjutnya, korelasi Pearson. Untuk menampilkan korelasi dataset hampir sama dengan covariansi. Menampilkannya
dengan menggunakan data.core dan secara otomatis akan menampilkan korelasi seperti pada layar. Selanjutnya, yaitu redundansi. Redundansi digunakan agar tidak ada duplikasi pada data. Dataset yang digunakan dalam redundansi ini merupakan dataset yang sama, yaitu yang berisikan height dan weight. Setelah itu, kita dalam menghilangkan duplikasi yang ada dengan memilih subset dari dataset tersebut dan keep. Lalu kita dapat menampilkan hasilnya seperti gambar yang seperti pada gambar yang tertera pada layar dengan menggunakan print. Baiklah. Oke, sekian penjelasan dari kami mengenai codingan atau query yang ada pada Kaggle untuk menjalankan atau menyelesaikan UAS statistika. Untuk memperjelas dataset yang kami gunakan, kami ambil dari website Kaggle dan ada dua dataset yang kami gunakan. Yang pertama dataset penjualan rumah dan yang kedua dataset yang bersifat line regression, yaitu yang berisikan height dan weight. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.